Halo adik-adik sekolah minggu GKI Acamani yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini tema kita adalah ingat bersyukur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Nah, sebelum itu, kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi malam hingga pagi ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan menyapa Tuhan dalam pujian Selamat Pagi. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, kita akan mengucap syukur melalui pujian, yaitu terima kasih Tuhan Yesusku.
Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat sayang sekali kepada kita. Oleh karenanya nih adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena berkatnya Tuhan itu tidak pernah habis untuk kita. Bukan hanya harta benda saja loh Kak Lala ya. Bener Berkat Kak. Tuhan itu bisa juga dalam bentuk kesehatan atau kita bahagia. Wah, rasa-rasanya kalau berkat Tuhan kita itu tidak terhitung ya Kak Lala ya. Betul Kak Vina. Seperti pujian kita yang selanjutnya, hitung berkat. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menengah, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Ia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kaliana. Selamat mendengarkan. Shalom, jumpa lagi buat adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik dengan Kak Liana di hari ini. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini di mana kami boleh bersama-sama dengan teman-teman dari Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Kami boleh beribadah bersama dan saat ini kami tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan mau mendengarkannya dan kami mau melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan kita diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dan Kak Liana punya satu video yang akan kita lihat bersama sebagai bagian dari kita membaca Alkitab pada hari ini. Dan ini Kak Liana lakukan karena ingin adik-adik semua bisa memahami, bisa membayangkan kisah 10 orang kusta di dalam bacaan kita hari ini seperti apa. Dan mengapa orang ini kok bisa sampai begitu mencari Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan. Biarlah kita akan bersama menyaksikan video ini.
tentunya Kaliana berharap kita semua bisa membuka Alkitab masing-masing di rumah. Bukalah dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Sambil kita akan memperhatikan video yang akan kita lihat bersama ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik sudah lihat ya tadi ya bacaan kita dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Hari ini menceritakan tentang siapa? 10 orang yang sakit kusta. Iya, sakit kusta itu seperti ada borok dalam tubuh gitu ya. Dan itu rasanya panas dingin. Kalau Kak Liana perhatikan, kita boleh cari tahu di dalam internet panas dingin. Dan jika itu sudah parah, bagian-bagian tubuh kita itu bisa putus, bisa lepas tanpa dirasa gitu ya. Dan penyakit ini adalah satu bagian dari kelainan dari tubuh kita gitu ya. Dan pada zaman itu di dalam bacaan Injil Lukas itu menjadi penyakit yang sangat ditakuti. Karena apa ditakuti? Karena disebutkan sebagai hukuman dari Allah bagi seorang yang sudah dinilai berdosa. Masih ingat kisah Ayub? Ya, Ayub pun mendapatkan sakit yang sama. Dia dikucilkan. Bahkan disebut sebagai orang yang berdosa dan harus bertobat. Jadi 10 orang penyakit kusta ini mereka berkumpul menjadi satu komunitas dan mereka tinggal di pinggir kota. Karena mereka tidak boleh tinggal bersama-sama dengan keluarga mereka. Apalagi bersama dengan orang banyak di masyarakat pada saat itu mereka harus tinggal dikucilkan. Dan mereka mendapatkan dan bisa bertahan hidup atas dasar belas kasihan orang lain yang lewat atau keluarga besar mereka yang mungkin mengantarkan makanan kepada mereka. Apakah ada harapan hidup? Pada saat itu belum ada. Pada saat itu orang-orang berpikir mereka hanya tinggal menunggu akhir hidup. Nah, menariknya, mengapa Tuhan Yesus di bacaan kita disebutkan berjalan, menyusur? Nah, kalian harus mencoba mencari tahu terjemahan kata menyusur di ayat 11.
itu adalah suatu bentuk yang dilakukan Tuhan Yesus, sengaja diambil minggir gitu ya, jalan ke tepi, jalan agak ke tepi gitu ya kalau terjemahannya. Jalan memang sengaja, berarti ini memang sengaja menyusur. Tuhan Yesus sengaja mengambil jalan yang tidak ramai, tidak dilalui banyak orang. Entah kenapa. Memang penulis Injil Lukas tidak menyebutkan, tapi ada dua dugaan. Pertama, memang Tuhan Yesus mau menghindari keramaian. Karena Tuhan Yesus saat itu konteksnya banyak dikejar-kejar orang untuk dimintain melakukan mujizat. Tapi yang kedua, ada kemungkinan sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus ke atas di dalam dunia ini menjadi manusia adalah mengemban tugas untuk apa? Menyelamatkan manusia. Siapa yang diselamatkan manusia? Yang berdosa. Manusia-manusia yang hidupnya sudah putus asa, hidupnya penuh dengan masalah, beban berat. Mereka cenderung akan mencari Tuhan dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, kalimat atau kata menyusur di sini diduga seperti itu, sengaja mengambil jalan tepi, tidak dilalui banyak orang, dan memang konteks masyarakat saat itu orang-orang yang dikucilkan karena sakit kusta itu mereka akan tinggal di tepi. Dan Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan para murid untuk bisa menampakkan diri agar bisa memberikan bantuan kepada siapapun yang akan menjumpai Tuhan Yesus. Syaratnya mereka yang mau mencari Tuhan Yesus. Nah, hari ini 10 orang penyakit kusta ini yang saat itu tidak menyangka seorang guru yang sudah melakukan banyak mujizat tiba-tiba mau datang ke tepian, ke tepi kota, di pinggiran kota, dan bahkan mau saat dipanggil oleh mereka mendengarkan dan memberikan jawaban atas apa yang mereka butuhkan dari Tuhan Yesus. Mereka menjerit, meminta tolong, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Suatu ungkapan yang sangat berbeban berat. Tuhan Yesus mendengarkan. Menariknya, Tuhan Yesus tidak memberikan tindakan-tindakan yang amazing, yang wah, simsalabim gitu ya, melakukan suatu kegiatan untuk menyembuhkan mereka. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Memang sekali lagi penulis Injil Lukas tidak menunjukkan itu gitu ya, tapi ada yang mengatakan menunjukkan diri kepada imam-imam sebagai suatu simbol apakah mereka mau menaati. Dan yang kedua, para imam saat itu adalah pemimpin gitu ya, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat didengarkan di masyarakat pada saat itu. Jadi mereka diminta temuilah kepada imam-imam, dan mereka menurut. Ya tentu menurut, karena sudah sakit kusta, tidak ada harapan, mereka sudah dikucilkan, hanya mendapatkan perintah yang sederhana untuk pergi menemui para imam-imam. Menariknya mereka tidak mengalami ketakutan, tidak disebutkan, aduh nanti kalau aku menemui para imam-imam diusir gitu ya, dilemparin batu gimana ya. Enggak, penulis Injil Lukas tidak diceritakan itu. Dan itu bukti bahwa mereka yang mencari Tuhan dan mau menaati, mereka pun akan diberi jawaban oleh Tuhan. Nah, tapi menariknya ada 10 orang yang sakit kusta. Saat perjalanan tadi ya, kalau di video, belum sampai ketemu para imam, sudah tahir. Tahir di sini artinya sembuh secara total. Jadi nggak ada bekas-bekas lagi, bekas-bekas luka atau apapun, sudah sembuh total. Yang tadinya diperban gitu ya, saat dibuka kulitnya mulus seperti kulit bayi gitu ya. Bagus, kulitnya indah sekali. Nah, yang kembali ke Tuhan Yesus berapa orang adik-adik? Cuma 1. Yang 9 kemana? Ya, banyak yang mengatakan ya bisa jadi karena kan diperintahnya ketemu para imam. Jadi mereka melanjutkan ketemu dengan imam-imam. Tapi kenapa menariknya di sini hanya 1 yang berbalik saat menjumpai dirinya sembuh, yang tadinya gatal-gatal gitu ya, tiba-tiba waktu jalan menuju ke tempat imam-imam ini, loh, kok tubuhku nggak gatal ya? Dia tengok, wah, kulitku bersih. Tidak melanjutkan bertemu dengan imam-imam, berbalik secepat mungkin, berlari gitu ya dengan suara yang keras mencari Tuhan Yesus, dan
ucapan-ucapan yang sangat menarik dikatakan ya, kalau kita boleh perhatikan di ayat 15 sampai 16, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah gitu ya, dengan suara yang nyaring. Jadi kalau kalian membayangkan, menggambarkan tadi dengan dibantu video, orang tersebut lari gitu ya, lari sambil teriak, Tuhan Yesus, guru gitu ya. Terima kasih guru, puji Tuhan, haleluya, aku sembuh, puji Tuhan gitu ya. Dan ketemu Tuhan Yesus, konteks masyarakat saat itu, saat mengakui atau berhadapan dengan Tuhan, tidak berani menatap dengan mata. Jadi wujud ucapan syukur dan ucapan kehormatan, menghormati Tuhan Yesus dengan tersungkur. Dia yang tidak layak, dia sudah diberkati, sudah menerima anugerah kesembuhan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tapi oleh Tuhan Yesus diberi kesembuhan tanpa memandang siapa orang ini. Mari, adik-adik, reaksi yang sangat luar biasa. Ucapan syukur keluar, tidak hanya melalui ucapan, tapi keluar dari sikap. Ya, ucapan dengan sukacita dan wujud tersungkur ini bukan dalam arti Tuhan Yesus gila hormat, tapi orang ini ekspresi dari ungkapan syukurnya yang muncul dari hati. Jadi kalau kita mengatakan bersyukur, itu tidak hanya, iya aku puji Tuhan, aku bersyukur pada Tuhan, tapi ternyata dari hati kita tidak keluar. Hati kita masih menyimpan perhitungan, aduh orang itu kok dapatnya lebih ya, aku punya segini, orang itu kok bisa lebih ya dapat nilainya. Orang ini tidak menunjukkan itu. Kita mau diajak melihat kenapa Tuhan Yesus merasakan senang dan dia bertanya kemana. Bukankah tadi ada 10 orang sakit kusta, tapi kenapa gitu ya? Di manakah 9 orang itu? Kok yang balik cuma 1? Bukan karena Tuhan Yesus tidak bersyukur gitu ya, bahwa pergi 10 yang datang cuma 1, yang lain kemana gitu ya. Dan bukan juga Tuhan Yesus gila hormat, tapi bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan gitu ya kepada para murid saat itu bahwa inilah ucapan syukur, bahwa orang yang bisa mengucap syukur itu belum tentu dari seorang yang berangkat dari seorang bangsa pilihan umat Allah, tapi orang yang mau merasakan, yang mau merespon, dan yang paling utama, di dalam pikiran orang Samaria yang sudah disembuhkan ini, jadi 1 orang yang disembuhkan ini disebut orang Samaria. Ada siapa? Tuhan Yesus, bukan imam-imam, bukan keluarga, bukan orang lain, ataupun materi atau apapun, tapi ada Tuhan Yesus. Dia yang teriak minta Tuhan Yesus disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan saat disembuhkan dalam pikirannya, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan Yesus, dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus dalam pikiran orang tersebut, dan itu pasti saat dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus di hatinya, sehingga dia menghormati Tuhan Yesus. Dia mau memberikan wujud syukurnya dengan kesungguhan hati, dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan Yesus. Nah, Kak Liana teringat dengan satu kisah ya tentang lion ya, singa. Namanya bukan karena kebetulan kita saat ini ibadah sekolah minggu terus namanya Christian. Memang betul namanya Christian. Christian the Lion yang sejak kecil dirawat oleh pemilik barunya bernama Anthony dan John. Saat ditangkap oleh pemburu gelap dan sedang hendak dijual, itu mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, disiksa lah, tidak diberi makan lah, dan macam-macam. Anthony dan John menolong Christian, dibawa pulang, dirawat dengan sungguh-sungguh, diberi kasih sayang, sampai Christian begitu manjanya kepada Anthony dan John. Tapi apa daya, hewan yang terkenal liar, buas ini nggak boleh hidup lama-lama bersama-sama dengan manusia, karena dinilai naluri hewan liarnya akan dikhawatirkan menyerang manusia di saat hewan ini terdesak atau merasa terancam, sehingga hewan ini diminta untuk dikembalikan ke hutan lindung, di mana ada satu hutan dikuasai oleh pemerintah saat itu untuk menampung, memelihara, melindungi hewan-hewan liar dan hewan-hewan langka saat itu, dan akhirnya dikembalikan. 1 tahun berjalan, Anthony dan John ini sangat kangen gitu ya, kepengen ketemu
yang dirawat dari bayi, dari kecil, diberi kasih sayang, kangen rindu kepengen ketemu sama Christian, si lion ini. Kemudian dia meminta, membujuk dan ingin bertemu. Tadinya diperingati, hati-hati, tidak boleh, jangan. Dikawal oleh para pengawal hutan dengan berbagai alat kelengkapan untuk menjaga. Takutnya si lion ini menyerang gitu ya. Takutnya menyerang Anthony dan John kalau si Christian ini lupa gitu ya, lupa dengan mereka. Kita bisa lihat nanti di video ini ya, bagaimana perjumpaannya mengharu biru. Dan kita bisa menyaksikan. Nanti Kak Liana lanjut ceritanya setelah adik-adik melihat video ini.
Nah, apa yang adik-adik dapatkan dari video kisah Christian? Padahal Christian siapa? Lion. Hewan yang disebut punya naluri, buas liar, siap menerkam, siap menyerang di saat terancam, di saat hidupnya terdesak. Bahkan mungkin saat lapar, cenderung dikatakan mudah untuk menerkam, mencari mangsa untuk bisa memuaskan dirinya sendiri. Apa yang kita lihat tadi? Yang dikhawatirkan oleh para pelindung hutan, mereka tidak menyaksikan bahwa si Christian, si Lion ini menyerang Anthony dan John. Tapi yang awalnya dia perlahan berjalan, kemudian saat Anthony dan John memanggil namanya, dia menyimak dan dia memperhatikan dan dia mencium bau dari pemilik yang begitu mengasihinya, lari kencang, kemudian memeluk Anthony dan John. Lihat adik-adik, yang disebut seekor binatang buas yang katanya tidak memiliki akal budi, tidak memiliki hati yang berani seperti manusia, justru bisa mengenakan kasih, bisa mengingat apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Anthony dan John, yang sudah menyayanginya, sudah menolongnya, memberikan kesempatan hidup kembali. Christian mengucap syukur, Christian dengan ucapan sukacita memeluk gitu ya, dipeluk Anthony dan John, dipeluk, dicium, dijilat. Ucapan syukur, ucapan sukacita bisa bertemu orang yang sudah mengasihi dia, yang sudah menyelamatkan dia dari hidup yang sangat buruk. Adik-adik, itulah ucapan syukur kita di saat kita mau mengingat, mau menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Jadi saat ada masalah apapun tidak akan mengurangi pengenalan kita kepada Tuhan. Jadi sebesar apapun yang akan kita terima dalam berkat-berkat setiap hari, tidak akan mengurangi alasan kita untuk tidak bersyukur. Penyakit yang tadi dialami oleh orang Samaria, diungkapkan kesembuhannya dengan ucapan syukur, dengan sikap hormat. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Ucapan bersyukur bukan sebagai ucapan terima kasih ya sudah diberi, bukan. Ucapan syukur adalah respon. Ada bagian iman dalam diri kita yang menyadari, mengimani apa yang kita terima itu adalah kasih, itu adalah pemberian, sudah diberikan Allah untuk kita. Itulah ucapan syukur yang diimani di dalam Kristus. Jadi mari adik-adik, bagi kita yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, ada berkat Tuhan yang besar buat kita. Apa? Hidup keselamatan. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita yang sebagai manusia berdosa yang harusnya binasa, bisa menerima keselamatan. Mari, jangan lupa ya untuk bisa bersyukur apapun yang kita terima, sebesar apapun. Saat kita mau mengatakan hati yang bersyukur pada Tuhan, tidak akan pernah membandingkan berkat kita terima dengan berkat-berkat yang orang lain terima. Bahkan tidak akan terkikis oleh apapun dengan kehidupan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ucapan syukur dalam hati kita adalah kita mau diajak mengenal Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yuk, jangan lupa bersyukur. Setiap hari dapat sehat, itu adalah berkat. Bisa sekolah, itu adalah berkat. Bisa makan, itu pun adalah berkat. Bisa hidup, itu adalah anugerah terbesar. Mari kita bersyukur bersama di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik. Ucapan syukur kita, hati kita, kerendahan hati kita, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Diulangi dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat menghafal semua.
Adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan bikin aktivitas. Di sini ada kertas HVS, adik-adik bisa gunakan kertas lipat sesuai warna kesukaan adik-adik. Yang kedua ada gunting, terus ada spidol, sama ada stiker buat nanti hias-hias di akhir. Yang pertama, kita ambil kertas HVS-nya, kita letakkan di atas meja. Lalu yang kedua, kita simpan jari tangan kita, lalu digambar. Kita gambar ya. Nah, setelah jadi, kita gunting. Nah, setelah jadi bentuk tangan seperti ini, kita bakal nulis rasa ungkapan syukur kita selama satu minggu ini. Adik-adik bisa nulis mulai dari ujung kukus, dari sini sampai sini. Kamel mau nulis ungkapan rasa syukur Kamel selama satu minggu ini. Yang pertama, Kak Amel bersyukur karena masih diberi kesehatan. Yang kedua, bersyukur sudah bisa bertemu sama teman-teman. Yang ketiga, bersyukur karena masih diberi kesehatan. Yang keempat, bersyukur karena bisa ikut sekolah minggu. Dan yang terakhir, bersyukur karena bisa bermain sama teman-teman. Nah, dari setelah kita tuliskan ungkapan rasa syukur kita selama seminggu ini, kita bisa kasih hiasan seperti ngasih stiker, atau adik-adik bisa menggambar semenarik mungkin. Kamel mau nempelin stiker love ini ke sini. Ini ada hasil aktivitas yang telah kita buat hari ini. Kamel yakin kalian bisa buat ini semenarik mungkin. Jangan lupa tetap bersyukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu hari ini mungkin akan berakhir gitu ya, tapi biarlah apa yang sudah kita lakukan bersama hari ini mengingatkan kepada kita untuk selalu bersuka cita, bersyukur di hadapan Tuhan, karena begitu banyak yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kasih Tuhan, bahkan keselamatan yang sudah kita terima. Mari kita tidak melupakan untuk selalu bersyukur dengan kehidupan kita, menikmati berkat Tuhan, dan kita menjadi pribadi yang mau dengan rendah hati, mau memenuhi Tuhan, mengatakan ucapan syukur kita. Mari kita akan akhiri sekolah minggu hari ini. Di sekolah minggu yang akan datang, kiranya kita boleh menikmati dengan sukacita kembali, bersyukur bersama di hadapan Tuhan. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberkati luar biasa. Kami diberi kesehatan, kami diberkati Tuhan dalam seharian kami, bahkan di dalam kesulitan pergumulan kami, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami diberi jalan keluar, kami mau belajar untuk tidak melupakan bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak hanya mencari Tuhan dalam kesulitan, tapi mau terus mengingat Tuhan dalam suka dan duka kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas kesempatan bisa sekolah minggu hari ini, dan atas setiap hal yang akan Tuhan kerjakan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tidak terasa ya Kak Lela ya? Iya. Kalau ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Sampai ketemu lagi dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.